Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad ba'dal asr 4 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, yang mana kita masuk kepada pembahasan fasl mubtilatis siyam ala rajih. Maka telah kita masuki dua perkara tentang pembatal puasa ala rajih. Yang pertama, ta'ammudul qai', muntah dengan sengaja, dan yang kedua ada mutabyiti niyah, tidak melaksanakan niat di malam hari. Dan dari perkara yang ketiga, perkara yang populer indah syabab, para jomblo, adalah onani atau istimna, atau bahasa orang awaknya apa? Gak tahu. Al-muhim, onani bahasa Latiniah, dan bahasa Arabnya istimna, bahasa daerah wallahu a'lam. Yang jelas difahami apa tidak onani atau istimna? Takutnya kita membahas masalah ini pembatal puasa dipikir kalian onani itu kayak bakso yang dibakar. Masalahnya ke makanan jadinya. Maka apa itu onani? Bahasa orang awak apa? Biar kalian paham, tapi paham ya maknanya. Maka inilah pembahasan kita. Awas, jangan ada yang dilarikan ke makanan. Ntar bilangnya, oh itu makanan demikian. Jadi yang dibahas pembatal puasa kalau makan onani, seperti cilok, makan cilok dan sebagainya, tidak. Maka onani ataupun al-istimna termasuk dari permasalahan mimma yukhtalafun fiha, dan rajih tubtilus siyam. Maka yang rajih dia membatalkan puasa. Maka makna al-istimna dia masdar dari wazan istaf'ala yastaf'ilu ala wazan istamna yastamni. Idan min haitsul wazan faqat, dari permasalahan wazan ala wazan istaf'ala finisa ula undur au banat ala wazan istaf'ala istimna, maka bimakna tolab. Maka istimna indal Arab, dia mencari-cari untuk mengeluarkan air mani. Ini dia definisi dari onani ataupun al-istimna. Ala wazan istaf'ala seperti istaghfara, ista'dana, dan istamna bimakna mencari-cari untuk mengeluarkan mani. Jadi mani yang hasil dari sumber makanan yang kalian para bujangan sudah susah mengumpulkan sari makanan tersebut, makan indomie, makan gorengan, serba kekurangan, juga dicari-cari untuk dikeluarkan. Maka please, sayangi diri sendiri dan sayangi dari apa yang ada di dalam badan kita. Maka al-istimna ala wazan istaf'ala yastaf'ilu bimakna tolab khurujil mani, meminta untuk mengeluarkan mani. Dan ini dari segi lughah. Adapun dari segi istilah, istida'u ikhrajil mani bi amrin ghairil jima hatta tadfuku au tadfuqa hatta tadfuqa. Maknanya adalah meminta untuk mengeluarkan air mani yang mana dia itu bukan dikarenakan hubungan intim antara laki dengan perempuan. Maka kalau antara hubungan laki dan perempuan bukan istimna namanya,
tetapi koitus, hubungan intim yang ibadah, yang halal, dan dilaksanakan mendapatkan pahala, membahagiakan istri dan suaminya juga. Adapun istimna, istid'a'u ikhrajil mani, meminta untuk mengeluarkan mani bi amrin ghairil jima' hatta tadfuqa, sampai dia itu keluar, maka dihitung onani jika dia keluar, hatta tadfuqa. Lalu permasalahan di sini yang akan kita bahas adalah apakah dia pembatal puasa atau tidak. Maka sebelum kita masuk kepada masalah pembatal puasa atau tidak, kita klaim langsung hukumnya haram secara mutlak. Jangan bermain-main dengan api. Maka para syabab di sini jangan bermain-main mulai dari sekarang Ramadan. Awas, jangan rusak puasa kalian dengan beronani sehingga batal. Maka hukumnya selain daripada pembatal puasa juga haram. Seperti di dalam surat Al-Mu'minun, Allah sifatkan qad aflahal mu'minun, telah beruntung, pasti beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian disifatkan walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat dari orang-orang mukminun yang masuk surga itu mereka menjaga furuj mereka. Mereka menjaga Mr. P dan Mrs. P mereka. Illa ala azwajihim, kecuali mereka tidak menjaganya kepada siapa? Kepada istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak belian mereka. Fa innahum ghairu malumin. Kata Allah, jika dilampiaskan syahwatnya itu kepada istri, kepada budak-budak belian, dan sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka ghairu malumin, tidak termasuk dari dosa. Kemudian disebutkan jika dipalingkan kepada yang lain, famanibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari pelampiasan selain dari istri dan budak belian tadi, faulaika humul adun, maka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka wajudalalah di dalam ayat ini al-adun hum adzalimun, mutajawizun, orang-orang yang melampaui batas. Maka tidak dihalalkan oleh Allah al-istimna illa bizaujah wal ammah, kecuali dengan istri dan dengan budak belian, dan diharamkan kepada selainnya. Taib, aku juga berkolaborasi nih, tapi dengan pacar, ya zina. Tadi kan istimna kalau dia sendiri, namun berkolaborasi dengan pacar, bukan istri. Apa hukumnya, boleh? Hukumnya zina, haram, wala taqrabu zina. Maka oleh sebab itu, karena dia haram, di saat Nabi memerintahkan kepada para syabab untuk menikah, dan yang tidak mampu menikah, Nabi melarikannya kepada asyam. Kenapa? Karena obat untuk meredam syahwat dan sebagainya itu adalah dengan berpuasa, bukan onani. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Disebutkan, wahai para jomblo dari para pemuda yang syahwatnya kuat tentunya, agar menikah. Bagi mereka yang mampu al-ba'ah. Dan ba'ah, kemampuan, dikembalikan kepada dua perkara. Pertama, kemampuan untuk memberikan sandang, pangan, papan. Dan yang kedua, bisa memberikan the good pleasure in the bed.
memberikan kesenangan batin diranjang, yang tidak bisa diberikan kesenangan ini oleh bapak si perempuan ini, atau kakaknya laki-laki si perempuan ini, atau pamannya, atau bahkan anaknya, tidak kecuali suaminya. Maka disebutkan di sini kemampuan untuk ba'ah sebagai syarat mampu untuk memberikan sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua, kemampuan dari bersetubuh qaitus. Maka faliyatazawwaj, jika mampu dari kemampuan ini, nikahilah perempuan. Kenapa? Karena sebabnya aghaddu lil basar, dia akan menundukkan pandangan kamu daripada melirik ke kanan dan ke kiri dari punya tetangga, selingkuh dengan punya tetangga, ataupun memacari teman sekelas, atau memacari putri-putri di pondok. Maka ini semuanya perkara yang tidak dibolehkan. Maka dengan menikah aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard, dan menyelamatkan dari perbuatan kepada zina, selingkuh, dan sebagainya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi, barang siapa yang tidak mampu agar berpuasa. Fa inalahu wija, karena dengan berpuasa membuat mesin kita dingin. Dengan puasa mesin kita menjadi dingin. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa onani ataupun istimna, jika dia adalah obat terapi bagi mereka para bujangan yang tidak mampu untuk menikah karena belum punya modal, maka akan disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang tidak mampu maka beronanilah. Namun onani ini karena hukumnya haram, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan berpuasa. Maka jika onani itu bukan haram, Nabi telah memberikan petunjuk. Namun Nabi tidak memberikan petunjuk karena dia haram. Dan ini menjadi bantahan kepada mereka para pemberi fatwa yang menyesatkan ummah, yang memberikan fatwa bagi mereka orang-orang yang bujangan-bujangan yang kuliah. Maka terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Maka dimintalah fatwa, ya syekh, jenggotnya panjang sampai dada dan lingkarannya besar di atas kepala bagaikan ban apa? Ban bujer buatan Bogor. Maka dimintai fatwa orang ini, ya syekh, aku nih seorang mahasiswa yang kuliah dan aku terkena fitnah, mempunyai teman-teman di kelasku cakep-cakep, jika keluar dari kuliahan menggodaku, cowok godain kita dong. Itu di Bandung. Maka mereka memberikan fatwa di saat ditanyakan, bolehkah aku melaksanakan onani agar aku tidak masuk kepada fitnah dari fitnahnya perzinaan. Cukup dengan onani. Wallahu alam bagaimana caranya, mungkin melihatnya kemudian onani, ataupun memoto fotonya kemudian onani. Wallahu alam, yang jelas fatwanya di sini boleh. Selama onani itu menyebabkan tidak terjadi zina, maka boleh onani. Ini bukan jawaban. Maka orang-orang yang melaksanakan onani masuk kepada pengharaman dan mendolimi dirinya sendiri. Dipikirnya dia dengan onani itu apa? Dia membuat keburukan pada dirinya sendiri. Kami di Yaman sempat menjadi tabib. Alhamdulillah terkenal. Para masyayikh pun datang ke sana, ke klinik kita. Syekh Muhammad As-Somali, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya banyak selain itu. Dan dari Saudiah pun Syekh Rabi' Al-Madkhali. Alhasil banyak dari para pasutri baru menikah 2 bulan 3 bulan datang kepada kami
meminta pengobatan Mr. P. Karena Mr. P-nya tidak garang, dingin seperti freezer. Padahal dulu perempuan ini ya Ustadz, 4 tahun aku lamar, kerja banting tulang, aku mendapatkan uang mahar yang mahal di Yaman, sekitar 6.000, 8.000 dolar, bahkan 10.000 dolar. Banting tulang, setelah aku dapatkan malam pertama dicuekin. Si Mr. P ini nyuekin dia. Ternyata setelah sebulan 2 bulan dingin seperti freezer. Lalu apa tujuannya nikah? Akhirnya ada yang masih perawan 2 pekan, 3 pekan, ataupun tidak bisa hamil karena penyakit PE. Apa PE? Premature ejaculation. Dia keluar dengan cepat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai masuk pun tidak. Karena saking cepatnya. Maka mau hamil dari mana di sini? Maka kita menanyakan sebelum mengobati, ada apakah gerangan yang kamu lakukan? Apakah kamu istimna? Oh tentu.